Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Maulidina, NPM 0321181116, kelas 6C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Siti Khadijah MPD. Silakan disimak videonya. Di sini saya akan memaparkan RPP yang telah saya susun. Apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran? Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan suatu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP berkembang dari silabus untuk lebih mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Komponen apa saja yang terdapat dalam RPP? Yang pertama yaitu ada identitas mata pelajaran. Yang kedua ada kompetensi inti. Yang ketiga ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat tujuan pembelajaran. Kelima ada materi pembelajaran. Yang keenam metode pembelajaran. Yang ketujuh media dan sumber pembelajaran. Kedelapan langkah pembelajaran serta penilaian hasil pembelajaran. Berikut ini merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya susun. Yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program, mata pelajaran atau tema pelajaran, serta jumlah pertemuan. Pada RPP yang telah saya susun, satuan pendidikannya yaitu SMP Negeri 12 Bogor. Untuk mata pelajarannya yaitu Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester dasar. Materi yang akan dibahas yaitu teks prosedur dengan alokasi waktu 4 dikali 40 menit sama dengan 2 kali pertemuan. Selanjutnya terdapat kompetensi inti. Yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, terdiri dari menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada KD 3.5 yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Pada KD 4.5 yaitu menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan atau kuliner khas daerah yang dibaca dan didengar. Kemudian, terdapat indikator pencapaian kompetensi. Pada KD 3.5, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Kemudian, pada KD 4.5, indikator pencapaian kompetensinya yang pertama yaitu meringkas urutan teks prosedur. Yang kedua, menjawab pertanyaan isi teks prosedur, dan yang ketiga, mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Selanjutnya, terdapat
Terdapat tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran, setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, mendaftar kata atau kalimat sebagai ciri teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang keempat, menentukan jenis teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Yang kelima, meringkas urutan isi teks prosedur. Yang keenam, menjawab pertanyaan isi teks prosedur. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan cara melakukan suatu pekerjaan dari simpulan teks prosedur yang dibaca atau didengar. Materi pembelajaran yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian teks prosedur. Yang kedua, tujuan teks prosedur. Yang ketiga, jenis-jenis teks prosedur serta ciri-ciri teks prosedur. Selanjutnya yaitu terdapat metode, model, pendekatan, dan strategi pembelajaran. Untuk metode yang digunakan yaitu diskusi, penugasan, tanya jawab, serta permainan atau stimulasi. Untuk pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, dan prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, serta menarik kesimpulan dan mengkomunikasikan konsep hukum atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik ini terdiri dari 5 langkah, yaitu yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, menalar atau mengasosiasikan, dan yang kelima, mengkomunikasikan. Untuk strategi yang akan digunakan yaitu strategi kooperatif. Strategi kooperatif merupakan suatu strategi dalam proses pembelajaran yang membutuhkan partisipasi dan kerjasama kelompok. Sedangkan untuk model yang akan digunakan yang ada 2, yaitu ada discovery learning dan example non-example. Untuk model discovery learning ini merupakan model pembelajaran yang memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Sedangkan untuk model yang akan digunakan yaitu ada 2, ada model discovery learning dan example non-example. Untuk model discovery learning, model ini merupakan model pembelajaran yang memahami konsep, arti, hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada kesimpulan. Sedangkan untuk model example non-example, penerapan model ini dilakukan dengan cara siswa menganalisis contoh-contoh berupa gambar yang sesuai dengan kompetensi dasar. Kemudian, siswa mendiskusikan hasil diskusinya. Kemudian, media yang digunakan pada RPP ini yaitu ada buku teks bahasa Indonesia, ada contoh teks prosedur, papan kreasi, kocerin, kotak cerdas interaktif, serta amplop misterius. Untuk alat atau bahannya, yang pertama itu ada buku teks, styrofoam, amplop kertas warna, kertas karton, serta lembar teks prosedur. Untuk media kocerin atau kotak cerdas interaktif, kotak ini merupakan kotak yang berisikan pertanyaan mengenai materi yang telah dibahas. Untuk media papan kreasi, papan ini merupakan papan yang berisikan materi. Materi tersebut berisikan tentang teks prosedur, seperti pengertian teks prosedur, jenis-jenis teks prosedur, tujuan teks prosedur, serta ciri-ciri teks prosedur. Sedangkan untuk media amplop misterius, amplop ini merupakan amplop yang berisikan teks prosedur. Untuk sumber pembelajaran yang digunakan, yang pertama yaitu ada buku teks siswa bahasa Indonesia SMP kelas 7. Yang kedua, buku teks guru bahasa Indonesia SMP kelas 7. Yang ketiga ada internet serta orang guru sebagai pengajar.
Berikut buku teks yang digunakan sebagai sumber pembelajaran. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembelajaran. Dalam langkah-langkah pembelajaran terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan ke-1 dengan alokasi waktu 2 dikali 40 menit. Untuk tahap pendahuluan, kegiatan pembelajarannya yang pertama yaitu guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan kepada peserta didik untuk membuang sampah yang ada di sekitar ruang kelas. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang kelima, guru memberitahukan materi pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Yang keenam, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang ketujuh, guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Alokasi waktu yang digunakan pada kegiatan pendahuluan yaitu 10 menit. Langkah atau tahap selanjutnya yaitu kegiatan inti. Pada kegiatan inti, kegiatan pembelajaran yang pertama yaitu membangun konteks. Pada kegiatan membangun konteks, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi yang akan dibahas. Kegiatan yang kedua yaitu mengamati. Guru menyajikan materi mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks prosedur melalui media berupa papan kreasi. Yang ketiga yaitu peserta didik mengamati materi teks prosedur berupa pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks prosedur serta contoh teks prosedur. Pada papan kreasi ini berisikan materi tentang teks prosedur, yaitu ada pengertian, tujuan, ciri-ciri, jenis-jenis teks prosedur, serta contoh teks prosedur, sehingga pada saat proses pembelajaran berlangsung, siswa dapat mengamati dan memahami materi tersebut. Pada kegiatan menanya, guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan materi atau gambar yang telah disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar. Pada kegiatan menalar, guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok belajar. Tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Kemudian, guru memberikan lembar kerja siswa berupa teks prosedur. Selanjutnya, peserta didik dipersilakan membaca buku siswa tentang beragam contoh teks prosedur dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang sedang dipelajari. Untuk kegiatan mengasosiasikan, guru memberikan latihan berupa soal tentang menentukan ciri, tujuan, dan jenis teks prosedur pada teks prosedur yang telah disediakan. Kemudian, peserta didik diberikan kesempatan untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan dan berdiskusi secara berkelompok. Setelah itu, bersama kelompoknya, peserta didik berdiskusi untuk mengumpulkan data mengenai materi yang sedang dipelajari dan hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan guru tentang menentukan ciri, tujuan, dan jenis teks prosedur. Untuk kegiatan mengkomunikasikan, guru dan peserta didik membahas secara bersama-sama soal yang telah dikerjakan. Kemudian, peserta didik diminta untuk menyimpulkan hasil diskusinya dengan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya, kelompok lain mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan oleh temannya. Kemudian, ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan. Alokasi waktu yang dibutuhkan pada kegiatan inti ini yaitu sekitar 60 menit. Pada langkah atau tahap selanjutnya yaitu kegiatan menutup. Pada kegiatan penutup ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan yang pertama yaitu secara bersama-sama, guru dan peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan materi yang telah dibahas. Yang kedua, guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. Yang ketiga,
guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang keempat, guru memberikan kegiatan tindak lanjut berupa pengayaan atau tugas. Yang kelima, guru menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca doa bersama dan memberi salam, kemudian guru meninggalkan kelas. Alokasi waktu yang digunakan pada kegiatan penutup ini sekitar 10 menit. Selanjutnya, masuk ke dalam langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan kedua dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Untuk langkah atau tahap yang pertama yaitu pendahuluan. Pada kegiatan pendahuluan, kegiatan pembelajaran yang dilakukan yaitu yang pertama, guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka, memanjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan kepada peserta didik untuk membuang sampah yang ada di sekitar ruang kelas. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang kelima, guru memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada pertemuan saat itu. Yang keenam, guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Ketujuh, guru membimbing siswa dalam membentuk kelompok belajar. Tiap kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang. Dan yang kedelapan, guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Alokasi waktu yang digunakan pada tahap pendahuluan yaitu sekitar 10 menit. Langkah atau tahap selanjutnya yaitu kegiatan inti. Untuk kegiatan inti, kegiatan pembelajaran yang dilakukan yang pertama yaitu membangun konteks. Guru dan peserta didik mengulas sedikit tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks prosedur. Kemudian, guru memberikan permainan dengan media berupa kotak kocerin yang berisikan pertanyaan mengenai materi yang telah dibahas sebelumnya. Kotak kocerin ini merupakan kotak cerdas interaktif yang digunakan guru untuk mengulas materi sebelumnya dengan menyediakan pertanyaan yang dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Kemudian, beberapa siswa diminta untuk mengocok dadu dan mengambil pertanyaan yang terdapat pada salah satu kotak tersebut. Kemudian, beberapa siswa diminta untuk mengocok dadu untuk memilih kotak dan menjawab pertanyaan yang terdapat dalam kotak tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengulas sedikit materi agar mengetahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi tersebut. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk bergabung dengan kelompok yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk kegiatan mengamati, yang pertama, guru memberikan media berupa amplop misterius yang berisikan teks prosedur. Masing-masing perwakilan kelompok diminta untuk memilih amplop misterius tersebut yang berisikan teks prosedur. Kemudian, peserta didik diminta untuk mengamati 2 teks prosedur yang terdapat dalam media amplop yang telah disediakan. Kegiatan selanjutnya yaitu menanya. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya jawab mengenai informasi yang tidak dipahami dari media yang diamati atau untuk mendapatkan informasi tambahan. Selanjutnya yaitu kegiatan menalar. Pada kegiatan menalar, peserta didik dipersilakan membaca buku siswa tentang teks prosedur dan membaca berbagai referensi dari berbagai sumber guna menambah pengetahuan dan pemahaman tentang materi yang sedang dipelajari. Kegiatan selanjutnya yaitu mengasosiasikan. Pertama, peserta didik melakukan diskusi untuk menyusun data bahan, alat, dan cara mengenai contoh teks prosedur tersebut. Kedua, peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing untuk mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas pertanyaan yang diberikan oleh guru. Ketiga, peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan isi teks, cara menemukan informasi, cara membuat atau menggunakan secara akurat pada teks tersebut. Keempat, peserta didik mencoba menyusun hasil teks prosedur dengan menuliskan hasil diskusinya yang telah didiskusikan. Untuk kegiatan mengkomunikasikan, pertama, peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya dan mempraktikkan salah satu teks prosedur. Kemudian, kelompok lain memberikan pendapat atas presentasi yang telah dilakukan oleh temannya. Alokasi waktu yang digunakan pada tahap kegiatan inti yaitu sekitar 60 menit. Untuk langkah atau tahap selanjutnya yaitu kegiatan penutup.
Pada kegiatan penutup, kegiatan pembelajaran yang dilakukan yang pertama yaitu secara bersama-sama, guru dan peserta didik membuat kesimpulan berdasarkan materi yang telah dibahas. Kedua, guru melakukan penilaian atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan secara konsisten atau terprogram. Ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, guru mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan membaca doa bersama dan memberi salam, kemudian guru meninggalkan kelas. Alokasi waktu yang digunakan pada kegiatan penutup ini yaitu sekitar 10 menit. Selanjutnya, terdapat penilaian evaluasi. Dalam penilaian evaluasi, terdapat teknik penilaian yang terdiri dari 3 penilaian. Yang pertama, ada sikap berupa lembar observasi. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes. Dan yang ketiga, yaitu penilaian keterampilan berupa unjuk kerja. Bentuk instrumen penilaian yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap ini merupakan penilaian yang berdasarkan pengamatan atas sikap dan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan oleh guru melalui keaktifan siswa dalam mengemukakan bertanya tentang materi. Berikut contoh instrumen penilaian sikap. Pada teknik penilaian pengetahuan, teknik tersebut menggunakan teknik tes. Jenis tes yang digunakan yaitu tes tertulis. Bentuk tesnya adalah uraian. Indikator soalnya yaitu disajikan teks prosedur. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mendiskusikan hal-hal berikut. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan teks prosedur. Yang kedua, apakah tujuan penulisan teks prosedur? 3. Sebutkan dan jelaskan ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat, identifikasikanlah tujuan, jenis, dan ciri teks prosedur tersebut. Yang kelima, buatlah simpulan ciri umum teks prosedur tersebut, ditinjau dari tujuan, isi, serta penggunaan bahasa. Teknik penilaian selanjutnya yaitu penilaian keterampilan. Mengenai kegiatan penilaian keterampilan, siswa diminta untuk menuliskan ringkasan urutan lengkap teks prosedur pada teks 1 dan 2 dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian, siswa diminta untuk menyimpulkan saran apa saja yang dikemukakan penulis agar mencapai hasil maksimal dalam teks prosedur 1 dan 2. Kemudian, siswa diminta untuk membuktikan jawabannya dengan kata atau kalimat pada teks. Setelah itu, siswa diminta untuk menyimpulkan salah satu teks prosedur dengan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian, siswa diminta untuk memperagakan secara berkelompok di depan kelas. Berikut instrumen penilaian keterampilan dari penilaian kemampuan menyimpulkan dan mempresentasikan sebuah teks prosedur. Pada aktivitas kegiatan pembelajaran remedial dapat berupa pembelajaran ulang, bimbingan perorangan, belajar kelompok atau tutor sebaya dengan merumuskan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran. Dan yang terakhir mengenai pembelajaran pengayaan. Kegiatan pembelajaran pengayaan dirumuskan sesuai dengan karakteristik peserta didik, alokasi waktu, sarana dan media pembelajaran. Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan dalam bentuk penugasan. Sekian pemaparan RPP yang telah saya susun. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih.